Dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala." Rasulul Islam rahimahullah pernah berkata, "Innama ghayatul karamati luzumul istiqamah." Sungguhnya puncaknya kemuliaan itu adalah dengan tetap istiqamah. Ada 3 macam orang yang Allah tidak mau memandang kepada mereka di hari kiamat. Tunaikanlah sholat karena ajal begitu dekat. Laksanakanlah perintahnya selagi amal masih dicatat. Segeralah bertaubat sebelum pintunya tertutup rapat. Jadilah hamba yang taat untuk meraih surganya penuh dengan nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qismut tahfidz rata-rata usianya di bawah 13 tahun ya. Ali berapa tahun? 13. Ya, masih masuklah 13. Ya, jadi sebelum dikritisi oleh kedua hakim, ya kami pribadi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ali Muhajir dan juga kepada para peserta dari Qismut tahfidz ya ataupun kelas tahfidz yang lainnya nanti. Ya, mudah-mudahan dengan diadakannya acara seperti ini bisa memantik motivasi kita semuanya ya untuk berilmu, kemudian juga beramal dan juga berdakwah ya. Karena antum semuanya insyaallah biidznillah merupakan calon dai di masa depan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Di antara bentuk kondisi sebagian kaum muslimin yang sangat menyedihkan itu adalah semakin banyaknya orang-orang Islam masa sekarang yang mulai meremehkan dan menyanyiakan sholat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani meninggalkannya dengan dengan sengaja dan terang-terangan. Padahal dalam agama Islam, salat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu perintah salat, yaitu dengan dimi'rajkannya ke langit didampingi malaikat Jibril alaihi salam. Setelah sampai di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa betapa agungnya kedudukan salat dalam Islam, dan dia juga merupakan tiang agama di mana agama ini tidak akan tegak kecuali dengannya. Rasulullah SAW bersabda, "Rasul amril Islam wa amuduhus shalah wa dirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah." Pokok agama adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah ikhlas dan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah
dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan itu, maka mereka telah menjaga harta dan darah mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas, apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Seluruh ulama umat Islam sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya adalah kafir. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat tanpa mengingkari kewajibannya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ia telah kafir dan keluar dari Islam, sementara yang lain menyatakan bahwa hukumnya masih berada di bawah kesyirikan dan kekafiran. Sehingga Ibnu Qayyim berkata, orang yang meninggalkan sholat telah berbuat dosa besar, yang paling besar, lebih besar dosanya di sisi Allah daripada membunuh jiwa dan mengambil harta orang lain. Lebih besar dosanya daripada berzina, mencuri dan minum khamar. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat. Langsung saja berdirinya anak di sini ingin menyampaikan tema istiqomah. Ayuhal imbah rahimani wa rahimakumullah. Istiqomah menurut bahasa adalah lurus, sedangkan istiqomah menurut istilah adalah meniti jalan yang lurus yang tidak lain adalah agama Islam, tidak menyimpang darinya ke kanan atau ke kiri. Istiqomah mencakup segala ketaatan dalam ketaatan yang terlihat dan tersembunyi, dan meninggalkan seluruh yang dilarang. Seorang muslim wajib beristiqomah di atas agama Allah, istiqomah dalam mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik, istiqomah dalam melaksanakan sunnah dan menjauhkan bid'ah, istiqomah di atas madhab yang benar dan jalan yang lurus, istiqomah dalam menunaikan salat, zakat, puasa, haji, serta dalam semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Islam rahimahullah pernah berkata, "Innama ghayatul karamati luzumul istiqomah." Sungguhnya puncaknya kemuliaan itu adalah dengan tetap istiqomah. Istiqomah lisan adalah anggota tubuh yang paling penting yang harus mendapatkan perhatian. Karena lisan adalah media yang mengungkapkan apa yang tersimpan di dalam lubuk hati. Terkadang keluar ucapan dari lisan seorang yang ia anggap sepele, namun dapat membuatnya binasa di dunia dan akhirat. Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma tahafu alayya?" Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tarfi lisani nafsihi thumma qala hada. "Ya Rasulullah, apakah sesuatu yang engkau khawatirkan kepadaku?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang ujung lidahnya, kemudian berkata ini. Sudah banyak tentu kita mendengar ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi besar Muhammad SAW yang menyebutkan larangan berbuat sesuatu yang dapat menyakiti hati kedua orang tua kita. Bahkan mengatakan cih di depan mereka saja tidak diperkenankan, apalagi berbuat sesuatu yang dapat mengakibatkan mereka murka dan terluka. Sebab kemurkaan dan keridhaan Allah itu tergantung daripada kemurkaan dan keridhaan orang tua. Rasulullah SAW bersabda, "Salah satu la yang dzurullah ilaihim yaumal qiyamah an aku liwaddaihi wa mudminu khamri wa mannanu bima a'ta." Ada 3 macam orang yang Allah tidak mau memandang kepada mereka di hari kiamat, yaitu orang yang menyakiti kedua orang tuanya, orang yang gemar minum khamar atau minum minuman keras, orang yang suka menyebut apa yang telah diberikannya,
karena ibulah orang yang pertama yang kita harus hormati, sebagaimana jawaban Rasulullah pada hadis ini. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah man ahakun nas bi husni sahabati faqalu qala umuka qala thumma man qala umuka qala thumma man qala umuka qala thumma man qala abuka. Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, lalu ia bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang harus pertama kali aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah beliau menjawab, ibumu, sampai 3 kali. Kemudian beliau menjawab, ayahmu. Untuk itu marilah kita berusaha semampu kita untuk mengabdi dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalaupun mereka sudah tiada, kita bisa mengirimkan doa untuk mereka, sebab tidak akan pernah terputus doa anak yang soleh yang ditunjukkan untuk kedua orang tuanya. Idza matal insanu in qata'a a'maluhu illa min salatin shadaqatin jari'atin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Apabila seorang manusia telah meninggal dunia, maka semua amalnya terputus kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Dasar hukum diwajibkannya salat Jumat adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Dasar hukum dari Al-Quran adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudi lisolawati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wadahu bai'a. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bila kalian telah disuruh melaksanakan salat pada hari Jumat, berangkatlah kalian, niatkan dan perhatikan dalam perjalanan kalian menuju ke sana, yaitu apabila telah dikumandangkan azan pada hari Jumat dan khatib telah duduk di atas mimbar sebagaimana yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, dan tinggalkanlah jual beli jika disuruh untuk mengerjakan salat. Sebelum menciptakan Adam, Allah terlebih dahulu mengabarkan kepada para malaikatnya bahwa Dia akan menciptakan manusia di muka bumi. Mendengar ini, para malaikat bertanya kepada Allah tentang hikmah penciptaan manusia di muka bumi. Padahal para malaikat terus-menerus beribadah dengan memuji dan bertasbih kepada Allah tanpa henti dan tidak pernah berbuat durhaka kepadanya. Sementara manusia ada kemungkinan akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi. Menjawab ini, Allah mengatakan kepada mereka bahwa Dia lebih mengetahui tentang apa-apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi?